Gisar. Ada orang. Atur bagus, Joli. Siap. Masa cuma dapat lihat Testa. Tapi apa tuh? Bahasa Bahasa Indo. Bahasa Indo, baru bahasa Inggris, baru bahasa Jepang kan? Iya. Semua bahasa. Bahasa. Yang lain dia pakai Zoom? Hah? Yang lain dia pakai Zoom atau ada pakai Iya, dia pakai Zoom. Semua. atau pakai Meet atau yang lain? So kadang yang pakai Classroom. So Zoom semua. Yang Google Meet dong? Enggak ada. Nggak ada. Oh, berarti semua di Zoom kan? PKN so dulu no habis ini. Orang. Apa ya? Iya so. Oh, besok yang apa, Gang? Besok kan hari apa? Besok kan salah. Besok kan hari Jumat. Oh, besok Jumat berarti, Gang? Iya. Tora habis ini PKN dulu. Pak Mary. Iya. Baru bahasa. Masih tidur ini set lain. Waktu berjalan. Memang begitu kalau pagi-pagi. Jangan sampai sekolah. No? Ya begini Joko mau bangun tak lalu. Aduh. Apa lagi? Agnes punya ada bermasalah.
DP Zoom nak buka. Kayaknya dia belum download. HP baru tuh dia. Dia belum update tuh, Fer. Gitu loh. Biasa banyak begitu. This is celebration. I love Dorong picture di WA, Sir. Itu loh saya bilang di kelas dojo. Jadi aktif terus di situ. Paling di WA. Malam saya mau banyak-banyak apa di WA. Masih bingung, Dorong. Ya. Tak kira pakai batik apa? Jol. Oh iya, tunggu Sir. Hari Kamis. Dah makan loh. Nanti saya pas 25 langsung mulai apa yang ada. Habis semua waktu. Mas jadi. Ikan masak. Tahu Jo. Bapak tapak ke sini. Coba kenapa apa? Sudah tahu kata. Oke, 46 detik leh. Satu dan mau ditanya. Nih. Kan Ini tempat buku ya. Hari ini yang mau cari di si sekolahnya ada. Karena buku-buku begini. Tahu lagi apa sudah ada. Ini kurang seru pesan online baru dapat. Ini buku. Nah, kalau search cek di sini, so agak jadul sih DP bahan-bahan di sini, DP materi-materi sejadul.
Soalnya nggak sama dengan sesuai dengan zaman sekarang. Jadi nanti kurang bisa mau kembangkan mengikuti zaman sekarang. Bilang parang oleh kayak mama nih. Oke, langsung mulai. So 24 menit sampai waktu tinggal 24 menit ini. Jadi selamat pagi semua. Berapa yang ada? Evan, mana Evan ini? Sesto. Oke. Jadi ini pertemuan pertama. Kalau yang lalu kan masih teknis. Jadi di kelas online ini, jadi bisa jadi DP gambaran seperti ini. Jadi orang lihat Zoom, baru kalau sempat buat DP presentasi seperti ini, ya seperti ini, no? Teknik pengolahan audio dan video. Nah, jadi di teknik pengolahan video, dua semester. Mana semester pertama, semester ganjil. Cuma saya belum tahu kalau mau ini dapat sampai di semester genap atau enggak. Kurang tahu beli. Karena mau cek apa masih bisa memprakrin atau enggak. Karena bagus prakrin, no? Supaya bisa prakrin di PH. Video dan foto. Ya, di semester ganjil di dalam teknik ini dia lebih banyak condong ke prosedur, cara kerja dari sebuah perangkat audio. Jadi DP shoot tuh DP pengambilan gambar, DP langkah-langkah dan kebanyakan di semester ganjil. Kalau di semester genap itu lebih ke penerapan dari yang semester ganjil pertama dulu di semester ganjil. Nah, baru di situ ada tulis di sini dan proses pembuatan film atau video pendek. Nah, jadi kalian itu akan membuat sebuah film. Itu begini ya. Sebenarnya bagus kalian datang ke sekolah. Karena di sini akan dibuat sebuah tim, kelompok. Ada bagian kameramen, ada bagian DP sutradara, dan seterusnya. Itu seperti itu. Tapi orang melihat kondisi. Karena sekarang kan ya belum boleh ke sekolah. Kemarin kan semester genap. Ini semester genap biasanya tahun depan. Awal-awal tahun depan. Oke. Yuk, tahun depan. Kena salah awal tahun depan atau tahun. Nah, kan tahun depan semua masuk kelas ujian tuh. Semua ujian, semua bimbel dan seterusnya. Kurang mau lihat dari kondisi. Jadi seperti itu. Jadi memang kelas 3 waktu sangat singkat untuk belajar secara teoris, belajar seperti ini di mata pelajarannya ada. So kebanyakan kalau nyenak mau prakrin atau langsung di ujian seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di semester ganjil yang akan dilewati adalah memahami alur proses produksi multimedia. Di situ kantara enggak? Soalnya ini kecil tuh. Boleh tuh, boleh dapat baca. Nanti kan bisa mau baca lah. Jadi memahami alur proses produksi multimedia. Alur proses dari atas sampai bawah sampai DP hasil jadi. Production dan post production. Nah, itu nanti akan mau lewati di situ. Baru habis itu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Kamera video beda ya, kamera video dengan kamera foto. Yang video yang besar itu, no? Camcorder. Kalau foto DSLR, mirrorless dan seterusnya. Kamera pocket dan seterusnya. Kamera video. Jadi cara kerja pakai kamera video. Nah, itu
kurang melihat mau gimana nanti kalau dalam konsep daring. Sebenarnya bagusnya ini Kak langsung Praktek. iyo itu no DP kendala sekarang di situ. Sir, saya unmute dong, Sir. Ada yang ribut soalnya. Oh iya. Anu dulu ya nanti sabantar baru suara apa. Oke, berikut. Menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Jadi melihat DP teknik-teknik pergerakan kamera di dalamnya. Oke. Terus lanjut. Menganalisis tata cahaya gambar bergerak. Nah, jadi konsep yang ada di mata pelajaran ini, mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, itu hampir sama dengan di mata pelajaran DGP yang semester genap, yang berbicara soal kamera. Itu tuh kamera dengan kamera foto dan kamera video sebenarnya sama. Nah, kalau komplit di kamera di sebelumnya, ini kurang DP pelengkap. Masalah ISO, triangle exposure, masalah DP komposisi dan seterusnya itu sebenarnya dibahas sebelumnya. Cuma kan sampai waktu sangat terbatas sekali di sini. Jadi jangan terpaku kepada apa yang nanti serkasnya begitu atau sesuai dengan torampe pertemuan-pertemuan. Jadi cobalah terpaku kepada, kan bisa setiap hari kalau ini ada free atau apa, boleh lihat di Insta atau di mana yang serda share tuh webinar, nah itu bagus kan Iko, webinar karena di situ memang bagus, DP materi pun bagus, ada yang bayar ada yang gratis, margin rugi kok kalau bayar karena di situ kalian akan dapat sertifikat. Siapa tahu berikut kalau ini mau jadi freelance atau yang lain-lain, ada sertifikat, oh kita pernah ikut webinar ini. DP pemateri siapa? DP pemateri orang-orang profesional yang berpengalaman, yang so lama berkecimpung di dunia fotografi dan videografi. Oke, lanjut. Jadi di semester ganjil juga akan melewati menerapkan penyutingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nah, kalau share kan Vegas, lebih ke Vegas. Cuma ada banyak aplikasi editing video tuh. Kalau di HP pun ada. Tapi di HP kan DP keterbatasan banyak hal. Iya banyak pasti. Karena cuma di perangkat kecil tuh di HP. Tapi di HP itu sudah, maksudnya dasar lah untuk memotong. Sebenarnya kalau mau pengoperasian aplikasi ini nggak susah-susah. Kebanyakan gua DP tools nggak banyak orang pakai. Cuma tools umum yang orang mungkin mau pakai, mau bahas split maksudnya mau potong dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke. Di semester ganjil juga selain habis pakai aplikasi, mudah-mudahan masing-masing gua ada laptop, itu DP inti. Supaya ketika mungkin orang mau praktek bersama lewat daring, karena ini daring kok, bukan sekolah. Itu DP kesulitan. Kalau di sekolah kan tetap boleh langsung tanpa ada perangkat sendiri, ada di sekolah. Cuma ini kan agak terbatas. Kurang mau lihat mau gimana, apakah kalau kalian mau bikin tugas atau sesuatu, boleh nak bikin sekolah, itu kurang belum tahu itu, saya belum tanya. Oke, berikut. Menerapkan manipulasi video dengan menggunakan efek perangkat lunak pengolah video. Efek perangkat lunak ya transisi, baru DP color grading, DP begini, DP apa? Chroma key, supaya boleh dapat lihat begini. Yang sama yang green screen kan, Sir?
Iya, ini green screen. Kalau Masih kalau boleh DP Acer, totalitas. kalau Acer mau hapus DP green screen, Samantha mau setting lama lah. Ini Iya, penting. Sir. Nah, jadi itu. Oke, lanjut. Nah, di semester ganjil juga ini menerapkan manipulasi audio. Tadi video, baru ada menerapkan manipulasi audio. Fitur perangkat lunak. Nah, tentunya nggak lengkap kalau video tanpa ada suara. Jadi perangkat-perangkatnya, ada DP alat-alat yang beli. Nah, itu supaya memperjelas, ada mic consender dan seterusnya. Kalau orang bilang mic boom, kalau dia pakai di film, yang panjang-panjang itu. Nah itu kan. Tapi sebenarnya kalau kalian banyak browsing, banyak melihat sesuatu, pasti soalnya asing lagi tuh begitu. Itu saya bilang jangan terpaku kepada ini semacam pertemuan-pertemuan begini. Boleh, kalaupun itu kan semester waktu kelas 11, saya suruh sebenarnya masing-masing ada Insta. Kalau boleh yang tuh tulis di papan yang lalu, itu di follow. Sebanyak mungkin apa yang bisa di follow. Ada, Sir, ada. Iya, supaya bisa kau buka Instagram doang ada dompet pemberitahuan. Oh iya, sebenarnya begini. Nah, kalaupun bukan cuma itu dong, tapi boleh juga kalian follow toko-toko kamera supaya dapat tahu DP perkembangan sekarang. Pas sekarang Sony ada keluar dua kamera baru. Kamera pocket dengan kamera mirrorless baru. DP kamera mirrorless yang sudah share itu. DP harga memang mahal. Satu malam bagus. Karena DP 4K so boleh sampai 120p. DP frame rate maksudnya. DP Frame rate. sampai 120. Coba bayangkan. Frame rate 120 itu so dukung 4K. Tak semua kamera so begitu. Ada yang so 4K, semacam kamera apa ya? Fuji. Banyak software, Sir. So 4K, tapi dia frame rate ada yang masih 15. Rendah. Ya, nanti akan membahas secara mendalam soal frame rate dan seterusnya. Karena itu juga penting. Masalah itu supaya tahu itu apa itu frame rate dan seterusnya. Di Nanti only film. frame per second. Oke, lanjut. Semua tinggal 11 menit. Menganalisis pengolah audio untuk dipadukan dengan video. Jadi dikombinasi antara dua hal ini. Nah, masalah penggunaan Clapper, itu juga penting. Bagaimana suara dan video itu bisa sinkron. Nah, itu ada alat-alat tertentu, alat-alat pendukung supaya bisa lengkap di situ. Oke. Lanjut. Oke, berikut yang terakhir di semester ganjil. Jadi, kita akan mengevaluasi produk audiovisual. Jadi, mengevaluasi maksudnya begini kok. Kalian sudah proses semua. TP tahap terakhir biasanya TP kalian bisa mempresentasikan hal itu tentang produk audiovisual yang ada. Oke. Jadi itu semester ganjil. Jadi semester ganjil banyak ke DP secara teoritis. Bagaimana tentang audio dan video. Nah, di semester genap. Di semester genap, so lebih ke DP pelaksanaan dari tuh yang di semester ganjil. Nah, di sini mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Jadi ada nanti akan dibuat kelompok. Kalaupun itu waktu masih bisa. Karena kan waktu juga terbatas untuk kelas 3 ini. Itu kok yang sering kali menjadi hambatan. Kenapa kok ini kelas 3 nanti baru dapat saya bagus di kelas 11. Supaya kalau kelas 3 so kurang fokus ujian. Tapi ya kurikulum begitu. Kita mesti ikuti. Oke, berikut. Menganalisis perekaman gambar bergerak. Video dengan kamera. Jadi ini sebanyak melakukan. Jadi langsung backing dan seterusnya. Kalau yang sebelumnya banyak ada angle-angle apa, angle shot-shot apa,
kamera movement apa dan seterusnya. Kalau ini sudah DP penerapan. Kalau baru berikut, menganalisis perekaman suara, narasi dengan perangkat perekaman audio, badabing misalnya, rekam. Karena di sini semula dia bikin pelan-pelan, baru DP terakhir itu sudah DP tahap akhir. Jadi ada DP konsep, ada judul dan seterusnya. Jadi di pertama itu ada satu kelompok, satu tim, tapi tim harus bekerja sama. Kalau tim dia rusak, memang akan merusak semua DP hasil. Nah, baru berikut, menganalisis proses perbaikan kualitas data audio. Biasa noise, yang tidak orang inginkan. Orang kan enak tuh bau nih sebuah film, gombak. Nah, tapi semua harus didukung oleh kualitas perangkat. Karena semakin mahal perangkat yang ada, semakin itu bagus. Ada perangkat yang denoiser, jadi menghilangkan tuh ya bunyi ujang begitu dan seterusnya. Jadi tergantung perangkat juga. Nah, apa itu? Tipe itu, Sir. Itu yang tuh nggak sedap tuh orang mau dengar sesuatu kok di bawah ujang begitu. Seakan-akan di tanpa situ ada ujang berlangnya enggak. Oke, berikut. Menganalisis pengolahan teks untuk dipadukan dengan video. Jadi di dalam sebuah video ada teks muncul. Berupa begini, anggap ini kan semacam sebuah video. Tapi di sebelahnya ada teks. Bermain teks. Atau biasanya kalau lihat tuh video musik sekarang, setelah menyanyi, dia bukan subtitle tuh, jadi ada teks muncul, say dan seterusnya, itu seperti itu. Untuk mempermanis supaya supaya orang ketika menontonnya tidak bosan begitu. Itu pada tujuan. Oke, berikut. Menerapkan pengolahan efek khusus dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak efek khusus. Nah, ini After Effects. Kalaupun itu pakai Adobe Premiere. Tapi kalau pakai Vegas, dia kok satu kali di dalam efek khusus. Misalnya orang mau bikin visual effects, nah itu kan banyak. Orang boleh cari. Kalau mau bikin sendiri agak lama. Sekarang semua mempermudah. Orang mau cari misalnya mau bikin strom dan seterusnya. Itu kan kurang variasi. Tapi itu ada DP hal-hal ada yang bikin begitu udah pilih sonora deh. Tapi ada DP hal-hal tertentu. Itu kenapa kelas 11 itu kalian belajar DP nama DP dasar desain, harus tahu nirmana, DP keteraturan, DP komposisi, DP balance, DP pewarnaan dan seterusnya seperti itu. Oke, berikut. Menganalisis video sesuai naskah produksi. Jadi nanti akan ada naskah kalian buat tuh. Jadi melihat video ini sudah sesuai dengan naskah atau enggak. Jadi penggunaan aplikasi pembuat naskah sama yang di film-film tuh ada selamat pagi, baru ada DP narasi dan seterusnya. Ada DP balasan, ada DP setiap pergantian slide, baru pembuatan storyboard dan seterusnya. Itu seperti itu. Cuma kalau pembuatan storyboard kan itu lebih condong ke menggambar tuh. Nah, kalaupun ada yang bisa menggambar lebih bagus. Kalau nanti akan buat sebuah tim mungkin ada menjadi antara 2 atau 3 kelompok di situ. Tapi belum, itu masih jauh, itu semester genap. Baru berikut, menganalisis proses pengemasan produksi video. Pengemasan, bukan mau memang sama makanan. Habis goreng, habis pokoknya diolah semua.
kurang mau bungkus. Nah, bungkus di sini tuh rendering. Nah, di rendering itu ada hal-hal yang mesti diperhatikan. DP kualitas video, DP frame rate video, dan seterusnya. Jadi nyenak cuma langsung render sudah. Sebentar kayak putar DP video, udah 10 GB. 10 GB. Itu berat sekali, dan seterusnya. Jadi Sekarang jelek, sir. pertama upload di YouTube biasanya atau yang lain-lain, ya cuma habis. 2 hari. Atau bisa juga lama. Seperti itu. Oke, baru berikut. Mengevaluasi proses produksi video pendek. Nah, ini suruh DP. Bagaimana kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat di sebelum-sebelumnya. Jadi, ini tapi hasil, sudah ada. Ini torampe kelompok hasil, dan seterusnya seperti ini. Nanti semacam kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat. Kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Oke, jadi coba itu. Di pertemuan saat ini, Sir baru dikasih gambaran apa sih yang kalian akan lewati, jalani di semester genap. Jadi seperti itu gambarannya, termasuk di pengelolaan audio video. Bukan lagi gambar yang tidak bergerak, jadi sekarang saya masuk di hal-hal yang bergerak. Cuma, ini orang mau lihat dengan kondisi. Kalau masih daring, ya agak kesulitan. Memang kesan besar di sini. Sampai mata pelajaran ini berefek besar untuk masalah daring seperti ini. Nggak mungkin tuh orang bikin kelompok masing-masing di rumah masing-masing begini. Jadi yang jelas, ya orang menyesuaikan saja. Oke, yang tertinggal Pak Juli ini baru bangun. Area baru bangun paling ini. Tolong yang lain saya aktif video karena saya mau screenshot. Ini saya udah record. Yang ketinggalan tadi bisa nanti lihat dari recording yang ada supaya nggak ketinggalan jauh. Cuma jangan lantaran sarja record, mau suka mau yang record punya. Jadi seperti itu. Jadi di kelas dojo kan sobeking, jadi ada poin-poin. Siapa yang ikut meeting, siapa yang cuma jawab absen tanpa ikut meeting, itu ada DP poin-poin benar tentu. Siapa yang nyenak sama sekali. Itu ada DP poin-poin naik kelas, enak lulus. Iya, bisa jadi. Biar di kelas 11. Nah, jadi di kelas 7 kan ada poin-poin itu. Poin itu tuh satya itu. Jadi misalnya bikin tugas dan seterusnya. Itu ada poin-poin dikumpul. Sir, tapi story kelas tetap nak jadi no, sir. Asyik ganti HP. Lewat web, website. Sama, sir, nak jadi le. Tapi akun mungkin. Entah Tulah yang jadi yang lain nak bermasalah. Sampai rasa pakai iPhone 12, sir, tetap nak jadi no. Oke. Waktu tinggal ini. Jul, jangan coba beli testa. Oke, habis ini jangan lupa absen di kelas dojo. Nanti kalau ada sobek yang DP portofolio di absen di kelas dojo, jangan lupa absen di situ le. Oke. Pasang muka baik-baik, kita mau screenshot. Screen. Oke, bye-bye. 3, 2, 1. Saya mau share dulu. Jangan story nih, sir. Nggak, di kelas dojo. Di kelas. Oh, oke. Jadi begini, orang cuma fokus isi aplikasi ini. Supaya kalau mau bertanya pakai akun parents, no? Oh, kalau Scriven P nggak bisa buka story, coba pakai akun parent. Akun parent boleh, sir. Akun parent boleh. Yang tuh apa? Yang tuh sama dengan tuh saya bilang 7 menit lagi, jam 7:07 sama story, sir. Sir, kita belum, sir. Nanti lihat di record. Sir. Oh iya, yang belum baking tuh apa nama? Kirim email.
Nanti Sir kirim DP link di kelas 7. Oke, begitu saja untuk pertemuan saat ini. Nanti yang ketinggalan nanti boleh lihat di story, kelas story. Nanti Sir kirim DP link. Cuma Sir mesti mau upload dulu. Karena butuh waktu untuk upload. Biasa tergantung DP sinyal, DP internet. Oke, seperti itu. Jadi Sir ada jam di kelas 11. Jadi lanjut habis ini di mata pelajaran. Oke. See you next time. Anjir, kita lapar. Ngete, boy.